Halo, perkenalkan nama saya Niko Malsayani dengan NIM 191103151 dari kelas 4A PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai simetri, refleksi, dan pengubinan. Selamat menyaksikan. Nah, selanjutnya yaitu ada simetri. Sebelumnya, apakah adik-adik tahu apa itu simetri? Sebelum ke pengertiannya, kakak akan bertanya kepada adik-adik. Apakah adik-adik pernah bermain origami? Tentu saja pernah, bukan? Nah, dalam permainan origami, adik-adik akan membentuk suatu bentuk yang lucu. Nah, dalam proses pembentukan origami menjadi bentuk-bentuk yang lucu seperti bentuk burung, bentuk kelinci, dan lainnya, adik-adik sudah menerapkan konsep simetri loh. Nah, simetri apa ya yang dimaksud? Nah, pasti adik-adik melipat dan memutar kertas, bukan? Nah, dari melipat dan memutar kertas tersebut, adik-adik sudah menerapkan yang namanya konsep simetri. Nah, untuk mengetahuinya lebih lanjut, mari saksikan video selanjutnya. Suatu bangun dikatakan simetri apabila bangun tersebut mampu saling menutupi ketika dilipat maupun diputar. Sehingga simetri terdiri dari dua jenis, yaitu simetri lipat dan simetri putar. Simetri lipat adalah banyaknya lipatan di dalam bangun datar yang dapat membagi suatu bangun datar tersebut, sehingga bagian setengah yang ada di bangun datar tersebut dapat menutupi setengah bagian yang lain. Kemudian, perlu kalian ketahui bahwa di dalam simetri lipat bangun datar terdapat istilah sumbu simetri. Sumbu simetri ini adalah garis yang dapat membagi sebuah bangun datar menjadi dua dan saling kongruen. Nah, adik-adik, berikut ini merupakan contoh-contoh dari simetri lipat. Apakah adik-adik melihatnya? Apa saja nama bangun datar tersebut, adik-adik? Ya, ada bangun lingkaran, janjar genjang, persegi panjang, persegi, dan lainnya. Apakah adik-adik dapat melihat garis yang berwarna biru? Nah, garis berwarna biru itu disebut dengan sumbu simetri, di mana garis biru tersebut dapat membagi beberapa bangun datar. Nah, bagian dari bangun datar tersebut yang disebut dengan simetri lipat. Coba adik lihat di contoh persegi panjang. Di situ terdapat dua garis biru. Nah, yang artinya persegi panjang memiliki dua simetri lipat. Nah, sekarang tugas adik-adik, coba sebutkan simetri lipat dari bangun lainnya. Selamat mengerjakan adik-adik. Yang kedua ada simetri putar. Simetri putar adalah bangun datar yang mempunyai sebuah titik pusat yang apabila bangun datar matematika tersebut bisa diputar kurang dari satu putaran penuh dapat memperoleh bayangan yang tepat seperti bangun semula. Berikut ini merupakan contoh-contoh dari simetri putar. Misalnya pada gambar persegi panjang DCAB bila diputar 180 derajat akan berubah sudutnya menjadi BACD namun memiliki bentuk yang tetap. Nah, sekarang coba adik-adik temukan dan berikan kesimpulan dari gambar yang telah adik-adik amati di atas. Refleksi adalah pencerminan. Refleksi memiliki sifat-sifat. Berikut ini merupakan sifat-sifat dari refleksi. Yang pertama, bayangan yang terbentuk kongruen dengan benda yang dipantulkan. Yang kedua, jarak antara benda ke cermin sama dengan jarak antara cermin ke bayangan. Dan yang terakhir, setiap garis yang menghubungkan setiap titik bangun atau benda dengan titik pada bayangan dengan cermin.
Berikut ini merupakan contoh-contoh dari refleksi. Silakan disimak ya adik-adik. Nah, materi yang terakhir itu ada pengubinan. Pengubinan merupakan penempatan bangun datar dalam suatu luasan secara tepat tanpa celah. Prosedur penempatan bangun datar dalam menutupi sebuah luasan ini bertujuan menghasilkan sebuah karya seni namun menggunakan prinsip-prinsip matematika. Adik-adik, gambar ini merupakan contoh-contoh dari pengubinan. Nah, sekarang coba adik-adik temukan contoh lainnya, lalu tunjukkan contoh yang adik dapatkan kepada keluargamu. Selamat belajar adik-adik. Sampai jumpa lagi, dadah.